perempuannya. Siapa itu? Istrinya, siapa yang mau dinikahi. Lalu kemudian dikatakan di takliknya fala yasih nikahu jahilihima. Maka tidak sah orang yang menikahi seorang perempuan yang namanya enggak tahu, bahkan tidak pernah kelihatan. Ini kawin asal tegep ini. Itu tak sah. Enggak sah, harus tahu. Wa ilmuha bihilliha lahu, dan mengetahui kehalalan itu perempuan untuknya. Ya. Oh, ini pernah kita baca ini. Ya. Jadi harus mengetahui ini perempuan sedang single atau masih terkait dengan pasangan. Kenapa masih terkait dengan pasangan? Maksudnya apakah pernah dia ditalak lalu masa iddah? Karena memang luar biasa akhir zaman ya. Seorang istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Ternyata si perempuan ada laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Dan perempuan ini mengaku bahwasanya dirinya single. Lalu menikahlah. Dalam keadaan ini perempuan masih masa iddah. Pernikahannya tidak sah karena belum halal. Karena semasa iddah, dia itu kalau iddah talak 1-2, nanti ada pembahasan di bab talak, maka dia rujuk dan itu masih statusnya istri. Andaikan si suami meninggal, dia dapat waris. Andaikan si suami kemudian datang dan mengatakan kamu saya rujuk, maka rujuk. Dan ini dinikahi oleh orang lain. Atau ada orang, ya, makanya itu petugas KUA harus menanyai dulu perempuan ini apa statusnya. Kalau gadis, maka apakah walinya ada dan lain sebagainya. Itu pernah kita jelaskan di bulan Ramadan sore di rumah ini. Itu pembahasan khusus tentang pernikahan waktu itu. Itu harus jelas. Kalau gadis, walinya siapa? Lalu kemudian adakah izinnya dari bapaknya atau perwakilan dan lain sebagainya itu harus jelas. Dan janda harus diketahui iddahnya bagaimana. Oh saya sudah 4 bulan, oh belum tentu selesai. Oh saya sudah 5 bulan, oh belum tentu selesai. Loh kenapa? Ada iddah hamil. Hamil itu berarti kemungkinan dia harus sampai mengeluarkan itu anak. Selama dia hamil maka iddah. Nggak boleh nikah. Tapi sekarang ini perempuan ini dia posisinya nggak hamil tapi sudah 5 bulan masih iddah. Ya repoti. Loh kenapa seperti itu? Ini kasus. Ada seorang perempuan dan ini pernah ditanya, bukan pernah, beberapa kali dipertanyakan ini. Karena ada perbedaan antara madhab baru dan madhab qadim. Ya. Seperti apa? Di sini dikatakan perempuan ini ketika iddah baru 1 bulan, karena dia perempuan haid, nggak taunya haidnya berhenti. Nggak haid lagi, padahal masih muda. Ya. Ibaratnya ya janda kembang lah ya, nom. Tapi kok nggak head. Madhab Imam Syafi'i yang baru itu mengatakan perempuan ini harus nunggu sampai sinul ya'as. Apa sinul ya'as? Sampai menopause. Tahu menopause?
sampai menopause. Wow, itu perkiraannya berapa? Antara 50 sampai 60 tahun. Janda, mulai teko janda kembang sampai janda apa ya ngono lah. Janda sajur. Repot. Nah, ini perempuan apa nasibnya ini? Berapa berpuluh tahun dia tidak menikah. Itu madhab jadid, madhab baru. Lalu terus bagaimana? Memang itu yang tertulis, itu yang nas dari Imam Syafi'i. Nah, bahkan ada kalau kita melihat di mukaddimahnya Minhaj, ya, itu mengatakan siapa yang menghukumi dengan madhab qadim itu bahaya. Imam Syafi'i nggak senang. Tapi di dalam hal ini mengambil madhab qadim. Madhab qadimnya bagaimana? Ini orang-orang KUA harus ngerti. Ini orang-orang yang menikahkan harus ngerti. Nggak asal-asalan ya. Lalu bagaimana? Maka si perempuan ini menurut madhab yang lama harus nunggu 9 bulan. Tambah 10 hari lebih baik. Ya. Itu apa? Itu hitungan hamil secara umum. Ya. Lalu setelah itu apakah langsung boleh nikah? Enggak. Ditambah lagi 3 bulan. Itu hitungan seorang yang paling sedikit masa-masa atau thalatha quru'nya. 3 bersihan atau 3 sucian bagi untuk orang yang iddah. Selesai itu baru jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih nunggu ngenteni 1 tahun. Nunggunya berapa? 1 tahun baru boleh kawin. Lah kalau orangnya nggak tahu, ini kasusnya bisa menjadi pernikahan yang nggak sah. Itu pernah saya ceritakan dan saya nggak mau cerita lagi masalah seorang yang perempuan yang sampai hampir nyaris carok ya. Itu gara-gara perempuannya nggak bisa dipegang omongannya sampai kayak gitu. Perempuannya ngaku bahwasanya sudah dicerai, padahal bojone di penjara. Lalu kemudian nikah kasus. Waliyadzubillah min dzalik. Maka harus mengetahui kehalalan itu perempuan untuknya. Dikatakan catatan nomor 6. Wa hadza syurut li jawazil iqdam la lisihah. Ini adalah syarat mulai majunya. Alias lamaran nih, ngelamar itu. Ya. Falau dhannaha ukhtahu min ar-radha harumal iqdam. Kalau itu orang menyangka bahwasannya itu adalah saudara perempuannya dari radha, dari susuan. Misalnya ibunya si laki pernah menyusui di kota Bangil atau Gresik ya, di kota Gresik. Lalu si laki ini mau menikahi seorang perempuan dari Gresik. Tapi kira-kira iki ojo dulurku perempuan ini jangan-jangan saudara saya dari susuan. Maka bagaimana? Di sini katakan harumal iqdam, maka nggak boleh melangkah, nggak boleh diteruskan, nggak boleh diteruskan. Nah ini pernah kasus ada seorang perempuan, tapi bukan dari rodok, bapaknya ini kawin banyak. Bapaknya si laki ini kawin banyak. Begitu nikah, jangan heran orang dulu kalau kawin banyak itu biasa. Sampai ada satu kitab itu, bukan satu kitab, banyak kitab tentang poligami. Ya, termasuk salah satunya judulnya itu La Takfi Wahidah. Nggak cukup siji. Bahaya ya. Loh iya, ada pendapat-pendapat banyak, bahkan bukan pendapat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di zamannya Siti Fatimah, masih ada Siti Fatimah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau menikah dengan putrinya Abu Jahal. Siti Fatimah marah. Bukan marah, ngambul. Rasulullah SAW tanya, kenapa wahai Fatimah? Maka Siti Fatimah mengatakan, Ali mau kawin dengan anaknya Abu Jahal.
Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya enggak pantas seorang yang mengumpulkan anaknya Rasulullah dengan anak musuhnya. Akhirnya Sayyidina Ali enggak kawin. Sampai wafatnya Siti Fatimah. Lalu kemudian Sayyidina Ali itu pernah mengatakan seperti ini. Ya, kasihan orang yang beristri satu. Ayo. Tapi aja nekat ya. Jadi aku mau mundur kok abis nyampe nih. Kasihan mereka yang beristri satu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kalau istrinya haid itu laki haid juga sama istrinya. Kalau si perempuan nifas, dia juga nifas sama istrinya. Kasihan katanya. Itu kata Sayyidina Ali. Bahkan di zaman dulu itu para salaf itu kalau misalnya ada satu orang, itu saking zaman dulu itu viral. Apa bahasa ini? FOMO ya? Iya aku oleh FOMO gitu ke majelis. Pertanyaan Imron ini. Kalau dulu itu lumrah. Semacam-macam ya. Sampai di antara mereka itu ada para salaf itu, kalau mereka para wali-wali, aulia, terus ulama itu kalau dia duduk nongkrong 1, 2, 3 orang ini yang punya istri lebih dari satu, terus datang satu ulama bojone siji, diwarakan, arek cilik minggir. La yujalisu shaghir al-kabir katanya. Orang kecil tidak boleh duduk sama orang besar. Saya ikan teman-teman ini. Itu zaman. Lalu kemudian si bapak ini, kita kembali ke sini. Lalu kemudian si bapak ini menikah banyak. Salah satunya di satu kota itu bisa 2, 3, 4 istrinya. Dan punya anak banyak. Lalu kemudian anaknya yang laki mau menikah di tempat kota tersebut atau desa tersebut. Maka ini pernah kejadian di zamannya Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, gurunya Syekhana Habib Umar, gurunya Habib Umar. Menikah sampai punya anak, banyak anaknya. Gak taunya setelah anaknya banyak ketemu bahwasanya istrinya ini adalah saudarinya. Terus dua anak akei. Dadak no bojone itu dulure. Larilah bertanya kepada Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, beliau adalah mufti Taiz di Yaman. Ketika ditanya, Habib, apakah saya harus mentalaknya? Kata beliau, talak apa? Pernikahanmu itu sudah enggak sah. Lo kawin sampai dulur itu enggak sah. Pernikahanmu ini sudah tidak sah. Kamu talak pun enggak buat apa talak. Talak itu kalau sudah sah, kalau enggak sah ya enggak usah talak. Sudah jauhi itu. Otomatis sudah pisah. Maka harus tahu bahwasannya ini perempuan halal untuk dirinya. Walau aqdama fatabayyana annaha laysat ukhtu sahhan nikah. Kalau dia maju lalu ternyata dia berprasangkaan bahwasanya ini jangan-jangan saudara saya dari susuan. Ternyata begitu selesai dia akad nikah ternyata bukan daripada saudara susuan. Maka bagaimana? Sahhan nikah, maka sah nikahnya. Majunya haram, tapi nikahnya sah. Majunya haram itu hukum. Tapi kalau dalam perakatan itu biasanya ada batal dan sahih. Maka di sini yang namanya akadnya sah, nikahnya sah. Naam. Huwa syartul lissihah binisbah lil khuntha. Ya, ini kehalalan adalah syarat untuk kesahan nikah jika disandarkan kepada khuntha. Khuntha itu apa? Banji. Perempuan jadi-jadian. Kama ya'ti li anal khuntha la yasluh li aqid ali. Karena apa? Karena perempuan itu perempuan ini ya, tanda kutip ngomongin siluman. Siluman ini apa sih? Ini nikahnya sudah nggak sah dari pertama. Maju aja nggak boleh. Dan itu itu kasus itu sudah sampai viral itu. Ya.
Suami kawin sak tahun, burung tahun, baru ketahuan kalau istrinya adalah seorang laki-laki. Repot. Nggak dicek. Wah, harus tahu kehalalannya. Wa dzukuratuhu yaqinan. Dan harus tahu bahasanya itu suami laki, yakin. Fala yasih nikahul khuntha wa in banat dzukuratuh, maka tidak sah pernikahan seorang banci, waria ya banci, wa in banat, walaupun terbukti kelakiannya. Apa itu khuntha? Khuntha itu seorang yang memiliki bukan dua peringai, tapi dua kemaluan. Lanang wedok. Nah, itu namanya khuntha. Nah, kalau kayak gini ini repot. Tapi kalau zaman sekarang ini memang lanang di wedok-wedok no. Ya. Itu bahaya. Ada satu orang khuntha, dia itu pakai pakaian ihram, tawaf itu nyekeling ini. Ihram laki. Oh, dia lanang kok. Mau pakai mukena kena dam. Ya. Terus bagaimana? Dia harus pakai ihram. Ihram ini kadang-kadang kan ihram itu melorot. Ya kan? Terbuka gitu, kena angin atau bagaimana. Lah bahaya. Akhirnya dia nyekelingin. Nah, orang yang lihat bingung. Tapi pernah ada satu orang Instagram, orang-orang termasuk seleb ya. Dia itu sudah terlanjur menghilangkan hormon kelakiannya. Sampai dadi koyok wedok. Kok subhanallah, takdir Allah dia dipanggil oleh Allah umroh. Ya. Bahkan umroh itu seperti itu, dia tawaf itu ambil orang-orang satu mataf, tempatnya tawaf itu melihat dia semuanya. Karena dadi wong ayu ya apa. Tapi kok kate ihram lanang. Sampai dia itu enggak betah, gelisah mau masuk ini, bingung tuku abaya apa tuku gamis. Saya repot. Ini bahaya. Tapi itu bisa dilawan, harus bisa dilawan. Nah, kalau ketika seperti itu umroh. Kalau ini sekarang pernikahan, kadang-kadang bojone sing wedok iki kalah ayune ambek bojo sing lanang. Nah, ini laki. Kalau benar itu laki, walaupun dia lembeng, kemayu, maka dia laki. Kalau benar lah, ini sekarang ini yang banyak itu kan laki-laki itu sono sing dientekno kemaluan dia dan lain sebagainya. Tapi kalau tabayyan annahu dzukur, kalau dia memang laki, sah nikahnya. Ya. Harus yakin. Kalau kemudian wa adamul mahramiyah bainahu wa bainaha, dan tidak ada kemahroman antara itu suami dan perempuan yang dia nikahi. Enggak boleh ada mahram. Bukan muhrim ya. Kalau kita biasa ngomong itu enggak muhrim itu. Bukan muhrim, mahram. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Haji umroh itu muhrim. Tapi kalau mahram itu yang ada kaitan atau yang dilarang untuk dinikahi. Nah, di sini katakan catatan kaki nomor 8, bi alla takunal mahram muharramat alaihi ala ta'bid. Seperti kemungkinan atau seperti orang yang tidak memiliki kemahroman selamanya. Selamanya itu ke ibu, anak itu selamanya itu. Au min jihatil jama', atau kemahroman dalam segi ngumpulkan. Ngumpulkan bagaimana? Suami sama istri. Istri punya adik. Dikumpulkan bareng, dinikahi dua-dua, enggak boleh. Tapi kalau si istri kemudian wafat, boleh itu si adik. Begitu juga bibiknya itu istri bibiknya dari bapak apa dari ibu tetap nggak boleh Lalu dikatakan fal muharramat ala ta'bid, maka muharram orang yang
mahram ala ta'bid untuk selamanya 18 jumlahnya 18. Sab' bil nasab 7 secara nasab. Wahunna dan mereka itu adalah ibu. Wa in alat ibu, nenek buyut dan lain sebagainya. Wal bint wa in safalat dan anak putri sampai ke bawah. Anak putrinya, kemudian anaknya, putrinya, cucunya, perempuan, cicitnya, itu tetap. Wal ukht, saudari perempuan. Wal khalah, bibi dari ibu, saudara ibu, itu khalah. Wal amma itu siapa? Amma itu saudara bapak, saudari bapak. Wa bintil akh, keponaan. Wa bintil ukht, keponaan dari saudari perempuan. Wa mithlahunna birradha, dan seperti itu juga mereka yang mereka yang penyebabnya adalah susuan. Jadi kalau orang menyusui ya haram ibunya susuinya, saudara susuannya dan lain sebagainya. Wa arba'un berarti 7 14 kurang 4 wa arba'un bil musaharah, dan 4 dengan periparan atau pernikahan. Siapa itu? Wahunna ummuz zaujah, mertua, ibu mertua. Wa bintuz zaujah idza dakhala bil anaknya istri. Kawin sama janda, janda ini punya anak, ini anaknya istri. Tapi syaratnya apa? Idza dakhala bil kalau dia ngumpuli itu ibunya. Akad tok, ya ini begitu akad qabil tu nikah wa taswija bil mahar madkur. Lalu tahu kan istrinya kan? Istrinya ini punya anak, didelok anake lho. Ah iki anak ya. Batal aku tak kawin mbek iki. Boleh. Selama belum dikum. Tapi sing bingung ya paling wong sing hadir. Iki lha opo wong iki. Itu aja. Loh kenapa? Karena belum dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli enggak boleh. Beda kalau satu orang menikah dengan seorang anak, ya. Begitu kawin nikah, qabil tu nikah wa taswija bil mahar madkur, selesai terus delok motoe lho, ayon mertua korek. Wis gak iso diapa-apa namane. Kenapa? Karena ketika dengan anak itu dengan akad, kalau nikahnya dengan ibu maka harus dikumpuli, maka anaknya diharamkan. Jadi itu silangannya. Ya. Wa zaujatul ibn, mantu lanang, mantu laki. Menantu laki bagaimana? Menantu laki mahram. Maka boleh dinikahi. Wa zaujatul ab, ibu istrinya bapak. Istrinya bapak. Ya. Bapaknya kawin, ibu tiri. Ibu tiri. Nyantol langsung soharo tadi larian. Ibu tiri, tidak bisa. Ada pertanyaan, besan ambil besan kawin ini apa hukumnya? Itu saya pernah ditanya. Jadi ini anak kawin ya. Iki delok si bapak ini ngeliat besannya perempuan ini kok ayu. Besan sing iki sing bapak bojo delok besan perempuannya ini yo ayu sisan. Akhirnya pada pegat-pegatan terus kawin silang. Boleh atau tidak? Hah? Oleh pada sebenarnya ini ekstrim. Ini sih anu. Sebenarnya ini pasti jawaban sebenarnya ini ekstrim, enggak oleh. Hah? Hukumnya boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Hah? Siapa? Anak itu kan suami istri udah. Mertua sama mertua kan jadi. Iya, mertua sama mertua cerai terus bareng kawin silang lah. Hukumnya apa? Boleh apa enggak? Yang boleh siapa? Apa alasannya? Yang enggak boleh itu kalau mertua sama menantu. Mertua sama biasanya setahu saya boleh. Padahal ini bahasa mahram jelas-jelasan. Antara ini dengan ini enggak mahram memang sudah. Besan dengan besan itu enggak mahram.
nek besan iki ambek iki kawin sah. Tapi memang aneh. Memang sahnya sah karena nggak ada mahram. Mahram enggak kan? Enggak mahram. Cuman anak ini bingung. Anak yang menikah ini bingung. Aku ini nyeluk opo. Iya. Makanya pernah saya melihat kondisi karena ada satu orang tanya kayak gitu terus tak delok iki wong modus sih. Tak jawab nggak oleh. Dan secara nggak sadar saya direkam kamera. Ini repot ini kan. Padahal boleh. Cuman saya mengatakan nggak pantas itu. Bukan nggak boleh. Nggak oleh harusnya nggak begitu kan. Ya karena memang apa ya? Ini bapak ambil ibu kawin, ini anak ambil kawin apa? Repot ya. Tapi itulah semuanya itu ada kaedahnya. Semua itu ada jalurnya. Maka sah itu nikahnya, besan sampai besan nih. Lalu kemudian wal muharramat bil jama' kullu imra'ataini bainahuma nasabun aw radha'un. Yang mahram itu enggak boleh dinikahi. Bil jama' dengan cara mengumpulkan itu siapa? Kullu imra'ataini, dua orang perempuan yang antara yang satu dengan dua ini ada kaitan nasab. Ada kaitan nasab. Aw radha' atau kaitan susuan. Lau furidat ihdahuma, kalau dianggap salah satunya ini adalah laki dan yang satunya perempuan, ya. Wa kaunul ukhra untha haruma tanakahuma, maka diharamkan pernikahannya. Contohnya sekarang. Perempuan anggap namanya Zainab, punya bibi namanya Maryam. Punya bibi namanya Maryam. Zainab dinikahi oleh si Zaid. Nikahnya sah apa enggak? Sah. Lalu kemudian si Zaid melihat si Maryam ini kok cantik, mau dinikahi juga. Kira-kira boleh apa enggak? Rumusnya kita lihat. Si Zainab dan si Maryam ini, andaikan Zainab ini laki, Maryam ini perempuan, boleh enggak nikah? Bibi sama ponakan boleh enggak? Enggak boleh. Maka begitu juga dikumpulkannya tidak boleh. Jadi kalau salah satu itu dianggap yang satu itu perempuan, yang satu laki, yang satu perempuan, lalu menikah, bisa enggak? Enggak bisa, maka enggak boleh dikumpulkan. Enggak boleh dikawin karu-karu. Harus salah satunya. Itu kalau nikahnya berlangsung. Tapi kalau sudah firok, pegat, cerai, maka panter itu. Iki resipone gantung. Nah, kalau ukhtain seperti dua orang saudara, wakal mar'a wa khalatiha perempuan dan bibinya, wakal mar'a wa ammatiha perempuan dengan amatinya. Bule sama bude ya. Apa bude ambek bule iki bude? Bule iku ibu cilik. Iya, bule sama bude. Ibu cilik sama ibu gede. Kakak sama adik. Bude iku ibu gede, bule ibu cilik. Nah, iya, bude iku berarti kakak ibu. Iya, semuanya itu mungkin tidak keping kedawan ya. Kidal, kiri dari lakadal. Nah ini. Wahakadha itu syarat daripada suami. Suami harus memiliki syarat 7 ini. Kalau satu gugur dari 7 ini maka dia tak bisa. Kemudian syurutuz zaujah, syarat daripada istri. Ini kan laki semuanya. Ini kalau kawin ini mau nikah ini istrinya ini syaratnya bagaimana? Syurutuz zaujah arba'atun, syarat daripada seorang perempuan atau calon istri adalah 4. Adamul ihram. Dia tidak dalam keadaan ihram, tidak umroh, tidak haji. Kayak kemarin orang mau berangkat haji. Dia sudah ihram. Enggak taunya gagal haji. Dia enggak bisa apa-apa, dia muhsor ya.
Dia nggak bisa masuk ke Mekah tapi sudah pakai ihram. Lah kayak ini bagaimana? Aku gagal haji begini begitu, saya tak kawin aja Mas. Nah, misalnya ini. Maka tetap dia tidak bisa sampai kapan? Sampai tahallul. Sampai tahallul. Fala yasih nikahu muhrimah. Maka tidak sah nikahnya seorang yang perempuan yang sedang muhrim. Wa ta'yin, ditentukan perempuan itu. Atau muayyan, atau yaitu perempuannya. Fala yasih nikahu ihda imra'atain, maka tidak sah menikah salah satu daripada dua orang perempuan. Kenapa kawin sampai ini? Terus pokoknya salah siji nih, lu tidak bisa. Harus ditentukan. Adapun ucapan atau perkara Nabiullah Musa ditawari kawin Nabiullah Ya'qub ya. Syuaib, Nabi Ya'qub, Syuaib. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Inni uridu an unkihaka ihdabnatai hatain." Aku ingin menikahkan, riwayat itu adalah Nabi Allah Syuaib punya dua anak, kemudian aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu daripada dua putriku ini. Di sini ada penafsiran macam-macam. Mereka ada yang mengatakan innama yuridul ardul mawdu' alaihi thumma fima ba'da ayyan. Thumma fima ba'da ayyan. Itu Nabi Musa ditawari salah satu ini, pilihin. Lalu kemudian dipilih oleh Nabi Musa dan itu yang menjadi istrinya. Lalu diakadkan. Nah kalau orang seperti ini bagaimana? Kalau misalnya ada dua orang perempuan, dia harus dipilih. Nggak bisa asal akad. Paling tidak harus mengetahui bahwasannya yang kakak atau yang adik. Yang kakak atau yang adik. Dikatakan fala yasih nikahu ihdal imra'atin wa yakfi ta'yin biwasfin, maka cukup ta'yin itu dengan sifat. Saya nikahkan kamu dengan salah satu daripada perempuan yang atau putriku yang rambutnya lurus. Yang satu memang rambutnya lurus. Yang satu rambutnya keriting. Yang satu keriting. Ya. Au ru'ya, atau dengan melihat. Tahu, dengan lihat. Ya. Au nahwihima, ataupun sejenisnya. Seperti apa? Kazawwajtuka ibnati. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Walaysa lahu ghairaha, dan dia tidak punya putri kecuali satu itu aja. Sah nikahnya. Nikahnya sah. Zaid punya anak cuma satu orang namanya Zainab. Amr datang. Lalu dinikahkan oleh si Zaid ini. Sebagai wali mujbir, wali yang langsung bisa menikahkan bapaknya. Saya nikahkan engkau dengan putriku. Maka hukumnya sah. Dengan syaratnya si Zaid, si Amr itu pernah melihat dan lain sebagainya. Dan si perempuan itu tidak ada kecuali dia satu orang, yaitu si Zainab. Si Zaid tidak punya anak yang lain. Maka itu hukumnya sah. Au allati fiddar. Akad nikah di teras. Saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang ada di dalam. Dengan putriku yang ada di dalam. Nah putri yang lainnya itu sudah semburat kemana. Satu yang ke sana ke Eropa atau orang India. Cuma ada satu perempuan yang ada di, putrinya yang ada di rumah. Sah misalnya. Walaysa fiha ghairaha, dan tidak ada di dalam ad-dar atau rumah tersebut selain itu perempuan. Au hadhihi, atau saya akan nikahkan kamu dengan ini. Wa in samaha bi ghairi ismiha fil kul, walaupun ini ya. Saya nikahkan kamu dengan ini. Ini putri digandeng. Putrinya tadi digandeng, enggak disebut namanya, enggak ada. Saya nikahkan kamu dengan ini. Maka hukumnya sah. Atau dikasih salah sebut jeneng. Tapi dijelaskan ini. Salah sebut jeneng. Misalnya namanya ini adalah Maryam. Enggak taunya saya nikahkan kamu dengan
Zainab. Ya. Tapi duting. Maka ini namanya ta'yin. Ini termasuk ta'yin. Maka hukumnya sah walaupun salah sebut nama. Walaupun salah sebut nama. Itu ta'yin perempuan. Wal khuluwu minan nikah, dan lepas daripada nikah. Tidak terkait atau terikat dengan pernikahan. Itu perempuan single. Entah itu gadis ataupun sudah janda. Harus lepas daripada itu semuanya, dan sudah kita jelaskan tadi, ya. Lepas dari iddahnya dan lain sebagainya. 3 dikatakan walau idda'at imra'ah al-mar'ah. Kalau si perempuan ngaku-ngaku annaha khaliyah, kalau sesungguhnya dia itu single, min nikahin, atau lepas daripada pernikahan, au iddatin, atau lepas daripada iddah, qabila qauluha, maka ucapan dia diterima. Ucapan dia diterima. Wajaza lil wali i'timad qauliha, dan boleh bagi seorang wali, ya, berpegangan dengan ucapannya walau aman, walaupun itu wali umum. Bi khilaf, beda dengan malau qalat, berbeda dengan kalau si perempuan mengatakan kuntu zauja li fulan, saya itu dulu istrinya fulan, saya itu dulu pernah menikah dengan fulan, atau saya dulu pernah nikah, saya dulu pernah. Kalau dia ngaku saya ini masih gadis diterima. Tapi kalau sudah ada penyebab pernikahan atau pernah menikah, maka tidak asal diterima. Walau qalat, kalau dia perempuan mengatakan saya zauja fulan, istri daripada si fulan, wa talaqani, dan dia mentalak saya. Au mata'ani, atau dia sudah meninggal, aku ditinggal mati. Fa innahu la yuqbal qauluha, maka sesungguhnya ucapan itu perempuan enggak diterima. Kalau gadis diterima, tapi kalau janda atau sudah pernah menikah belum diterima. Enggak langsung diterima. Ya. Binisbah lil wali al-am, ini nisbahnya untuk wali am. Wali umum itu ya wali hakim dan lain, KUA dan itu ya. Wa huwa al-hakim, yaitu hakim. Illa bibayyina, kecuali dengan bukti. Bi khilaf al-khas, berbeda dengan wali yang khusus. Wali perempuan saya sudah dinikah, kan ngerti. Bapaknya sendiri atau saudaranya sendiri kan ngerti keadaan itu si perempuan. Tapi kalau si perempuan berangkat ke KUA, KUA nggak ngerti ki sopo. Ini siapa ini perempuan? Tiba-tiba datang ke sini, kawin no aku. 2 orang laki ini datang, saya mau menikah begini begitu. Oh nggak bisa. Buktinya kalau sudah cerai surat cerainya ada. Oh nggak ada, saya nikah siri. Ucapannya bagaimana? Ketika mentalak itu lafadznya apa? Lafadznya sorih atau kinayah. Kalau sorih itu bagaimana? Kalau kinayah bagaimana? Apakah sudah dia harus tahu semuanya? Kinayah belum tentu kamu dicerai. Loh, suami saya ternyata sumpah bahwa itu memang aku niat cerai. Padahal ucapannya adalah pulang kamu ke rumah bapakmu. Gak tahunya ketika maksudmu apa mas? Kok tak cerai? Oh ya berarti cerai. Ya, maksudnya apa? Cerai. Oh ya sudah. Ya. Itu semua harus jelas. Dan itu tugas daripada wali hakim atau saiki ya KUA itu. Ya. Lalu kemudian wa min iddatin ghairil khatib. Wa min iddati ghairil khatib. Dan lepas daripada iddah ghairil khatib, yaitu selain daripada lamaran. Orang lamar dalam keadaan iddah itu enggak boleh. Datang ngomong, ya kan sekarang ini repot. Memang yo lanang ini kadang-kadang ya apa ya. Kalau ada, saya bingung, yang mau disalahkan ini siapa? Kalau janda begitu lepas daripada suaminya, suami istri dicerai daripada suaminya, itu kadang-kadang akhirnya ngejar. Sing single itu gak dikejar, sing janda dikejar. Macam-macam, ya, macam-macam alasan macam-macam. Ya. Ada yang alasan bahwasanya perempuan ini kalau sudah janda, kemudian pisah, tambah ketok ayu. Kenapa? Ya memang nang ngarepe bojone pas ana bojone gak tahu paes.
Begitu dipisah, kenal paes, kenal make up. Ini salah satu repotnya. Lelaki itu, ya, apa namanya, adrenalin ya. Adrenalinnya tinggi. Tadi kayaknya ini lebih menantang daripada gadis. Iki repot iki. Ya podo-podo salah saat temen. Tapi tetap wanita selalu benar. Ya. Kadang nek wis janda iku luwes sing lanang ya luwes ngomongnya. Ya Allah, disalahno bojone apa cek ngerebut hatinya. Itu enggak boleh loh. Semasa iddah itu tidak boleh kita mengatakan kau tak kawin, enggak boleh. Aku mau ngelamar kamu, saya mau kamu, enggak boleh. Enggak boleh. Haram itu. Sampai selesai iddahnya. Begitu selesai iddah paranomai. Saya mau menikahi kamu, bagus. Banyak itu kasus-kasus, aduh semacam-macam dunia kira ya. Catatan kaki nomor 4 dikatakan amal mu'tadda minhu fa fiha tafsil. Kalau dia itu iddahnya minhu dari seorang laki itu, ya, dari suaminya. Fa fiha tafsil, maka di situ ada tafsil, ada penjabarannya. In kana talaq raj'iyan, kalau itu talaknya raj'i, talak rujuk, talak 1, talak 2 dan masanya masih iddah. Talak 1, talak 2, masanya masih iddah. Itu namanya talak rujuk. Au ba'inan biduni tsalas, atau ba'in tapi bukan talak 3. Ba'in itu bagaimana kalau iddahnya selesai? Biduni tsalas wali'an. Biduni tsalas wali'an. Bukan talak 3 dan juga bukan la'an. Melaknat. Melaknat itu nuduh selingkuh terus kemudian dianukan, itu laknat namanya. Nah kalau kayak gini ini itu istrinya itu sudah selesai talak, istrinya itu talak 3 dan tidak boleh dinikahi lagi. Kalau nikah sama orang lain boleh. Tapi kalau dia sendiri sudah, itu nanti laknat-laknatan itu. Kamu selingkuh, kamu begini, saya ngeliat dengan mata sendiri, kamu selingkuh dengan fulan. Berapa bulan kemudian datang ngomong, sayang, saya minta maaf, saya mau balikan ke iso. Nek sik balikan ya memang ngono, jungkir berarti ya. Salah itu. Karena mu'abbad, kalau li'an nanti insya Allah ada bab tentang li'an. Itu saling melaknat nanti. Wa laknatullah kayak gitu-gituan. Di sini mungkin tidak ada ya. Di sini mungkin tidak ada. Allahu alam. Ya, kemudian dikatakan sahha nikahuha, maka sah pernikahannya. Yaitu pernikahan siapa? Orang yang ditalak raj'i atau orang yang bain atau iddahnya selesai dari talak 1 dan 2. Cuman bedanya kalau talak rujuk, talak 1, 2 masih iddah, itu orang perempuan didatangi kemudian, wahai istriku, saya mau mengembalikan engkau di nikahku. Maka nggak perlu akad-akatan lagi, nggak perlu mahar-maharan lagi. Ya, nggak perlu mahar-maharan lagi, cukup karena rujuk. Tapi kalau sudah selesai iddahnya, talak 1 selesai iddahnya, selesai, maka dia boleh menikahi istrinya atau mantan istrinya tadi, tapi dengan akad baru. Kalau talaknya 3 hadirin, selesai. Nggak bisa talak, nggak bisa balik lagi. Lo baliknya bisa balik, tapi dengan syarat harus nikah. Ya, tadi saya dapat pertanyaan kayak gini. Ya. Harus dinikahi dengan seorang yang lain. Dan orang lain itu nggak boleh kong kali kong ambek. Teman yo, engko nek wis kawin kon pegatan yo, nggak bisa. Nggak bisa. Ini sistemnya tahu-tahuan aja, sama-sama tahu. Nek kawin balikan. Ya, istrinya ditalak 3. Bisa balik? Nggak bisa. Caranya kalau balik selesai iddahnya dia harus kawin dengan orang laki yang lain, namanya muhallil. Lalu kemudian itu perempuan ditalak oleh muhallil tadi setelah dikumpuli, syaratnya kumpul. Ini sing repot ini. Ini sing repot. Lalu kemudian selesai dikumpuli, lalu ditalak. Begitu ditalak, selesaikan iddahnya. Begitu selesai iddahnya, baru perempuan tadi boleh balik dengan suaminya yang pertama tadi.
repot iki muhalil. Dan gara-gara ini banyak kasus kemudian nggak sido balik ceket. Iku repote. Makanya ada beberapa orang nyari muhalil sing werek temen wis. Sekalian, ayo kan mbok terus nak terseksa kan. Ya, gitu. Wah kada ya. Sahha nikahuha fil iddah wa ila fala. Itu rujuk namanya. Nah, kemudian wa kaunuha untha yaqinan, dan hendaknya perempuan tersebut untha yaqinan, wedok pasti. Istrinya itu harus perempuan pasti. Catatan kaki nomor 5, fala yasih nikahul khuntha, maka tidak sah nikahnya khuntha. Khuntha ini siapa? Khuntha ini yang punya 2 alat kelamin. Bukan yang ada ini. Yang ada ini punya 1 kelamin tapi ya itu tadi, lembeng, apa lembeng? Kemayu. Oh, bahasa netizen itu parah, diwara tulang lunak, ya apa kan? Hybrid. Hah? Hybrid. Itu yang repot ya, nggak boleh. Mana tadi? Wa in banat unusatuhu, walaupun jelas keperempuanannya, tapi tetap dia punya 2 kelemahan. Bi khilafil wali wa syahidain. Beda kalau itu wali dan syahidain. Wali ini banci ataupun saksinya banci di sini ya, ketahui ya. Kalau khuntha itu 2 alat kelamin. Bukan yang ada seperti sekarang. Ya, itu sampai masalah warisnya pun ada babnya sendiri tuh. 1 orang punya 2 alat kelamin. Ini namanya khuntha. Tapi yang sekarang ini kelaminnya memang 1 saja. Lo 2 beb, yang 1 cabut. Dia punya alat kelamin 1, lalu kemudian dihilangkan. Itu yang repot, itu dosa luar biasa. Ya. Kalau khuntha ini boleh jadi wali. Dan boleh jadi saksi. Selama dia tidak fasik. Kalau fasik bagaimana? Tidak bisa. Nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi saksi. Lalu kemudian Fa'inahu idza kana ahaduma khuntha thumma bana dzukuratuhu sahhan nikah. Ini kalau wali dan saksi sah nikahnya, atau sah menjadi saksi dan walinya. Wal farak anna kullan minaz zawjain ma'qud alaih. Kenapa kok enggak boleh? Karena harus yakin, karena istri dan suami itu adalah yang diakadkan. Kalau saksi itu enggak yang diakadkan, kalau wali itu enggak yang diakadkan. Mana tadi? Wala kadzalikal wali wa syahidain. Kalau wali dan syahidain bukan yang termasuk yang diakadkan. Wa yahtad fil ma'qud alaih ma la yahtad fi ghairihi, dan lebih berhati-hati kepada yang diakadkan daripada orang yang hadir atau saksi, daripada saksi dan wali nikahnya. Ini lebih dihati-hatikan. Karena ini suami istri ini begitu akad selesai, oh seumur hidup. Lah saksi wali ini mangan kebuli. Begitu mari mangan, itu lapo sembuh, sepenting warek-warek. Sedangkan ini akan berlangsung terus. Makanya ini lebih dihati-hatikan dibanding si wali ataupun si saksi. Nah, wali saksi kalau khuntha, yaitu yang berkelamin 2 itu, laki perempuan kelaminnya, maka boleh menjadi wali atau menjadi saksi. Ya, kata wallahu taala alam bisawab. Nanti ini syarat wali ini lebih sulit dan lebih harus hati-hati wali ya. Karena banyak pernikahan tanpa wali. Hah? Khuntha dari lahir. Atau dia lahir, ya khuntha ini, atau dia lahir pertamanya kelaminnya perempuan, tapi muncul tiba-tiba ada kelamin lakinya. Pokoknya punya 2 kelamin. Bukan yang namanya apa? Iya, bukan yang itu, yang namanya fulan jadi fulanah ya. Bukan.
Wallahu taala alam bisawab. Kita tahlil sebentar ringkas permintaan Sahibul Bait. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah hayyun baq Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 ala nabi salatullah la ilaha illallah ala nabi salamullah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من قل هو الله أحد الموعظة الأربع سمعنا ها هنا بسببهما عبدك الفقير لعفوك ورحمتك الحبيب لطفي بن محمد مولى الدويلة والحبيب أحمد حمدا بن محمد العطاس وأصولهما وفروعهما والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجركم الله. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقاد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل واهدي وبلغ ثم قرأنا من القرآن العظيم ما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شان وقراءة وصدقة متقبلة نحدث عبادي لك إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جميع أصحاب رسول الله وأمهات طاهرة المؤمنين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا البعلوي أن مكان وحل تروى مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى سيدنا قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبو الحسن الشاذلي سيدنا محمد بهاء الدين الشيخبندي وسيدنا عبد الكريم محمد بن عبد الكريم السمان المدني وجميع مشايخ الطريقة أجمعين ثم إلى جميع أهل المعلى والشبيك والبقي وجميع أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين وجميع الذاكرين الله والذاكرات باللسان العربي والعجمية وأصولهم وفروعهم ثم إلى رحمة أهل من أهل لا إله إلا الله أجمعين سيدنا أحمد رحمة الله مولى أمبل وجميع الذين سووا وصولهم وفروعهم على بنقل ما كبسنا ومساسا الشيخ بن أحمد بن فقيه محمد بن أحمد بن فقيه محمد بن عدرس الحبشي محمد بن أحمد المحضار حبيب حسن بن عمر الحبشي والحبيب أبي بكر بن عمر بن يحيى حبيب علي بن محمد الصافي وما إلى حبيب عمر بن يحيى هاشم بن عبد الله بن يحيى محمد بن حسن عيدرس وعيوب بن نصر وأصول وفروعهم ثم إلى سيدي حبيب بن كتب أبو بكر بن محمد سقاف حبيب علي بن هاشم سقاف هارون بن عبد الله بهارون وأصول وفروعهم وتلاميذاتهم أجمعين ثم إلى الحبيب قطب الولي حبيب علي بن محمد الحبشي إلى سيدي صاحب البيت سيد الحبيب محمد بن علوي السقاف وزوجته وأولاده وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ومن حضر معنا سابقا أو لاحقا وأصولهم وفروعهم ثم إلى من سمعنا ها هنا بسببهما بك الفقير الأفقى ورحمتك الحبيب لطفي بن محمد مولى الدويلة والحبيب أحمد حمدا بن محمد العطاس وأصولهما وفروعهما وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى يسعد الأعلى بين أيديهما اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعم الجميع بالرحمة ومغفرة ورضوان وأسكنا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا صراط استيناعا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى الإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غر واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انقضاء أجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليه حي حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع بال ولا بنون إلا من أتى الله من قلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا مع أهل الكثر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نقضى بالخير وننفى كل شر كل شؤون وأبر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya atau ada pertanyaan silahkan. Muhalil kan? Direkayasa. Muhalil direkayasa atau ada perjanjian atau ada syarat nggak boleh. Makanya itu saya bilang ya sama-sama tahu aja. Ya. Datang satu orang, aku ustaz pegat bojoku tel. Mana? Wis kawinan rabiun. Ya, tapi mari ngono pegatan ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau dari orang lain boleh. Ya, misalnya bukan anak majelis ini ya, misalnya ada orang gitu firok atau cerai, ya, pegatan, lalu dia cerita sama orang. Katanya orang itu cerita sama muhalil, sama satu orang yang siap jadi muhalil. Iki lho pegat sakno iki, fulan iki Z iki pegat. Ya, si Amr nih cerita. Terus dia mau balikan, gak iso talak 3, kira-kira mau nggak jadi muhalil? Nah kalau gini boleh, orang lain lagi. Tapi kalau si Z mau, belum tak kau jadi muhalil, tapi pegat tak boleh. Kalau orang lain sudah tahu itu berarti, ya. Sudah tahu. Itu repot karena kasus muhalil itu akhirnya nggak dipegat. Betul, yang lain? Kata-kata wis itu sama juga talak 3. Wis itu pun bukan ke si istri, ke saudaranya. Wis sama anaknya itu gitu. Nah. Itu bukan talak dan bukan talak 3, kecuali kalau aku wis atau itu aku sudah, itu jadi talak. Bismillah. Kalau diniati itu termasuk kinayah. Aku wis itu kan aku sudah, aku selesai kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi talak kalau dia niat talak, tapi kalau nggak niat nggak, karena itu bukan lafadz sharih atau lafadz jelas. Tapi itu lafadz samar-samar. Kan bisa saja orang ngomong aku wis sampai mbakmu. Maksudnya wis apa? Ya aku wis mari wis gak iso wis apa jenenge wis ampun. Ampun maksudnya apa? Ampun bukan cerai, tapi ampun maksudnya aku gak iso jandan maneh. Kayak gitu lagi. Atau wis mentok wis. Perdebatan ngomong wis gitu. Nah, betul, yang lain lagi. Tuh, saya. Sama gadis, Bos. terus walinya via VC boleh, via video call orang tuanya. Akadnya lewat video call gitu. Iya. Bentar, ini samar ini rodo aneh. Maksudnya ini walinya video call. Perempuannya ke sini. Walinya di via telepon. Di pas hari ini yang namanya akad itu harus satu majelis. Paham ya? Akad itu harus satu majelis. Di majelis itu harus ada wali, 2 saksi, suami, selesai. Kalau istrinya di mana terserah. Tapi yang akad itu kan wali sama siapa namanya? Suami. Ya. Lalu kemudian 2 saksi. Kalau video call nggak bisa. Kalau pasrah wali lewat telepon atau lewat video call boleh. Pasrah wali ya. Nah. Iya, pasrah wali.
Ya pasti lah, kalau laki nggak perlu pakai wali. Paham ya? Itu kalau pasrah wali misalnya telepon, halo ya, iya anakku habis kawin di situ, kamu saya jadikan wali, itu boleh. Saya wakilkan kamu untuk menjadi walinya. Ini sih ngomong bapak yang wedok, boleh, itu namanya pasrah wali. Tapi kalau ini kalau akadnya semuanya harus ada di sini. Di tempat itu harus ada, nggak boleh lewat telepon, nggak boleh lewatan, nggak bisa. Nah, Fadl. Kalau nggak halangan gimana? Saya bingung, ya? Nggak masalah. Ini saya kasih ya. Nanti kalau nikah itu, kalau bisa, kalau yang punya anak perempuan, kalau bisa itu si suami sudah akad itu, ya, si suami suruh baca sihot taklik. Tahu sihot taklik? Karena ada di buku nikah itu ada sihot takliknya. Itu suruh baca. Karena kalau nggak dibaca repot. Banyak orang yang kalau di Banjar itu dibaca. Baca. Karena di situ ada masalah pernafkahan. Nafkah ini kalau si suami itu muksir, nggak dinafkahi, nggak jatuh talaknya. Nggak jatuh talaknya. Iya, nggak jatuh. Monggo. Tadi kan disampaikan bilang harus ada dalam satu majelis sosial. Karena berhalangan ini antara karena yang laki-lakinya mungkin ada di tempat lain tuh, untuk menuju ke satu majelis yang akad nikah itu kan jauh, ongkosnya juga mahal. Karena berhalangan kan kita butuh kayak ini. Ini wali ini. Oh, Wali nikah. laki-laki iya, pengalikannya laki-lakinya kan akad itu ada. Mantan laki-laki kan dari satu majelis itu ya. Itu karena berhalangan di antaranya ini. Mungkin jauhnya, mungkin karena akan datang jauh, gitu. Ongkosnya mahal. Yang berhalangan ini kan boleh nggak tahu ini. Wakilkan. Diwakilkan. Boleh itu ya. Suami. Loh, kalau akadnya diwakilkan nggak masalah. Pokoknya cuma malam pertama ya diwakil. Wakil suami boleh. Kalau suaminya misalnya dia itu demam panggung. Ya. Sekiranya kalau diakadkan 1, 2 kali, 3 kali, balik ini terus. Karena demam panggung, nggak bisa kayak gitu. Tapi bagaimana? Tapi begitu ngomong biasa, lancar. Tapi begitu atas akad ini, lalu mewakilkan, boleh. Boleh. Diwakilkan. Iya, datang ke mantannya apa wakilnya? Enggak, lakinya. Laki-lakinya berhalangan ini. Berhalangan ini. Kan jauh. Dan nanti yang jadi suami tetap suami yang jauh itu bukan wakilnya. Boleh gitu ya. Oh, iya. Oh, iya. Misal rumah tangga tadi si istri itu ada masalah terus minta dipulangkan ke orang tuanya, apa sama juga istilahnya itu salah? Terus ini kan kita TikTok dulu ya. Terus tahu banyak orang jadi contohnya atau itu coba juga digunakan satu talak. Jatuh talak yang tanpa niat, pokoknya asal nyebut dari talak itu namanya lafadz sorry. Lafadz sorry itu kamu saya talak, kamu saya pegat, kamu saya pisah. Itu lafadz sorry. Tapi selain itu kalau misalnya pulanglah kamu ke rumahmu. Apa jadi bahasa? INUN apa? Ya? You and me and. Ya. Itu namanya kinayah. Itu namanya kinayah. Kalau kinayah itu niatnya apa dulu si laki? Kalau dia niat, lu enggak, aku enggak ngomong, aku maksudku itu bukan talak. Tapi aku maksudku itu apa gitu? Pulang ke rumah bapakmu. Maksudku sekarang jangan resik. Biar aku tenang dulu dan lain sebagainya. Maka enggak jatuh talak. Tapi kalau dia maksudnya talak, maka jadi talak. Tergantung niat. Dan kalau ngomong sama orang lain pakai lafadz sorry,
Misalnya dia ngomong sama mertuanya ya, atau sama siapa, fulana itu saya cerai, nyebut nama istrinya, fulana itu saya cerai, ya, maka itu jadi talak 1. Walaupun nggak langsung nang dia, sampai kan harus talak. Monggo, ini sih bab nikah loh, akhirnya bahas masalah talak wali. Ya itu. Nikahnya seorang huntai tidak paham. Apakah harus hunta dengan hunta dan sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu saya. Oh karena dia karena pertamanya perempuan, tapi karena dalam tubuhnya keluar laki-laki. Hormon kelakiannya. Iya, itu tidak dia buat sendiri tuh. Itu memang gennya dia. Jadi keluar ya unsa itu. Hah? Iya, jadi unsa. Jadi apa ininya jangkutnya mengecil. Payudaranya mengecil, jangkutnya membesar, payudaranya mengecil terus jadi laki. Itu tidak dibuat-buat memang. Katakan kalau banat, nanti kan tadi disebut juga mana yang unggul antara kelakiannya atau keperempuanannya, mana yang fungsi. Mungkin seperti itu, nanti ini belum pasti ya, ini cuman mungkin seperti itu karena terulang lafadz atau ibarat idza banat dzukuratuhu, lalu kemudian idza banat unusatuhu. Ya. Kalau ternyata yang lebih unggul adalah lakinya, maka dia menikah dengan perempuan. Makanya dikemungkinkan seorang khunsa itu jadi wali. Kalau jadi wali berarti punya anak perempuan. Tidak perlu dihilangkan. Ya, kalau artinya fungsi ya, fungsinya itu misalnya maaf, fungsi zakarnya itu berfungsi dengan baik sebagaimana laki biasanya, maka dia banat dzukura atau maka dia laki. Ya. Kecuali yang jadi repot itu kalau dua-dua fungsi ACDC kok tadi. Tak bisa itu, wallahu alam. Nanti perlu murojaah lagi lah. Ada, harus ada. Cuman repot kalau kayak gini. Repot. Masa dia bisa menikah sama laki dan bisa menikah sama perempuan? Wah ini fasad, ini kerusakan. Sesat, tak bisa kayak gitu. Wallahu alam. Nanti insya Allah pertemuan akan datang atau anak share di grup nanti. Insya Allah. Ya. Yang suami tadi mencarikan orang lain, dia membiayai dan segalanya, kemudian jadi syarat dalam ketentuan jangan sampai lama-lama mungkin sebulan atau sampai sebulan apa sudah terjadi berhubungan mau dirajar ya deh. Adanya dengan syarat ketentuan tadi boleh nggak? Pak boleh. Tadi sudah dibahas. Pak boleh. Tidak, maksudnya kan begini, kan mungkin daripada jatuh tangan orang lain, mungkin kan sama-sama ya apa ya, sama-sama seneng nggak gimana. Kalau nyebut dengan nanti kanun nggak bisa. Tapi kalau dia bilang, misalnya si Z mengatakan istri saya talak 3, ngomong sama si Amr. Istri saya talak 3. Repot. Aku ini pengen balik nggak bisa. Kenapa? Karena harus menikah dengan orang yang lain. Masa kan? Mungkin Amr ngomong sama si Amr, Mer, mungkin mau kau nikahi. Mungkin mau kamu nikahi. Amr yang cerdas, dia paham maksud. Ya. Tadi aku jadi muhalil. Atau langsung mungkin mau jadi muhalilnya. Berarti kan sudah tahu ini. Dinikahi nggak masalah. Tapi kalau engkau mari kawin talakan ini nggak bisa. Nggak bisa. Dan kalaupun menikah,
syaratnya tadi itu semuanya lagu, batal, dan nikahnya lanjut. Nikahnya lanjut. Repot ya. Makanya harus jaga mulut, jangan sampai terucap kalimat talak tuh. Fadhal, Mal. Salam. Masalah talak ini apa bisa diucapkan dalam satu kalimat? Maksudnya talak 3. Oh ya, kamu talak 3. Itu apa sudah termasuk? Satu tiga. Satu tiga. Satu 3. Satu tiga. Terus misalkan gini deh, kita ada masalah sama istri. Jadi mungkin, oh ya kan sampai melakoni perilakumu seperti ini, oh tak talak kan? Kita cuma iseng-iseng kayak gitu, berarti enggak termasuk talak berarti. Ada yang namanya talak ta'lik. Kalau kamu keluar dari rumah, kamu saya cerai ya. Maka begitu perempuan itu keluar rumah, cerai. Berarti tetap jatuh talak gitu. Terus kalau keluar rumah, Iya. kalau dia melakukan al-masyrut yang disyaratkan, jatuh. Terus lagi, Dorongan ini. misalkan kita bercerai sama istri, Hmm? tapi dalam jangka waktu 1 minggu, oh ya saya merasa kasihan sama istri. Saya datang ke istri, ya wes aku sepurane aku salah. Kamu sekarang jadi istri lagi. Apakah itu bisa disahkan atau harus melakukan akad nikah lagi? Ya itu tadi, itu namanya masa iddah. Masa iddah berbeda-beda orang, berbeda-beda keadaan. Selama dalam masa iddah, dan itu talak 1 atau talak 2, ya, setelah ditalak 1 atau talak 2, masa iddahnya kemudian dia datang nih itu perempuan atau istrinya itu diajak balikan namanya rujuk, boleh. Tanpa perlu akad dan lain sebagainya. Paling enggak ya paling wali, harus saksi. Ada pertanyaan dari Ya, netizen. apabila ada seseorang yang awalnya sudah pacaran, ketika itu orangnya tersebut ditanya sama tetangganya, loh sudah menikah, tak katanya gitu, sudah menikah siri, padahal aslinya belum menikah siri, bagaimana hukumnya? Dia pacaran terus ditanya, "Lu sudah menikah tak?" Padahal belum menikah. Ya, Walaupun siri atau apa belum menikah dia. Maka bagaimana? Itu sobojuk berarti. Bukan dasar, memang berarti dia bohong, dusta. Dia dusta, selain dusta haram. Enggak mahram kok melaku bareng. Wallahu alam. Insyaallah besok Jala'ul Afham atau Aqidatul Awam di rumahnya Haji Dafa. Orangnya ada loh, tak tur. Oh. Allahumma shalli ala Muhammad.